Halo teman-teman, hari ini aku akan share ke kalian cara mencari jurnal di internet sekaligus tips dalam mencari jurnal. Khususnya ini untuk para mahasiswa baru ya, pasti kalian akan merasakan banyak perbedaan antara kuliah dan sewaktu dulu SMA. Salah satunya pasti sumber referensi. Kalau dulu pas masih SMA, kalian mungkin masih mengambil sumber dari Wikipedia ataupun Blogspot. Tapi kalau sudah menjadi mahasiswa, kalian itu biasanya dituntut. Bukan dituntut sih tepatnya, tapi lebih tepat itu untuk diminta untuk mencari sumber referensi yang benar-benar terpercaya, seperti buku dan jurnal-jurnal penelitian. Sebenarnya di era modern ini sudah banyak sekali ya website yang bisa diakses untuk mencari jurnal ataupun sumber terpercaya lainnya. Akan tetapi, mungkin bagi kalian para mahasiswa baru ini biasanya masih asing ataupun belum tahu cara mencari jurnal ataupun membuka jurnal itu sendiri ya. Nah, siapa nih di sini yang seharian nyari jurnal di Google tapi nggak nemu-nemu satu pun? Nah, di sini aku juga akan share tips supaya kalian bisa menemukan jurnal dengan tepat dan cepat. Oke, langsung aja ya. Tips yang pertama, pastikan kuota kalian cukup. Ya, maksudnya di sini kuota internet ya, karena kan kita mencari jurnal di internet. Nah, jadi pasti kita membutuhkan kuota. Kalau kuota kalian itu tipis gitu, jadi kalian nggak akan maksimal dalam mencari jurnal begitu. Yang kedua, tentukan di mana kalian mau mencari sumber referensi. Nah, di sini kalian kalau mau mencari sumber referensi, kalian harus menentukan dulu kalian tuh akan mencari di mana. Misalnya di Google Scholar ataupun PubMed. Jadi seperti yang aku sebutkan tadi, di era modern ini banyak sekali website yang bisa diakses untuk mencari jurnal gitu. Seperti Sinta, PubMed, Google Scholar, kemudian Science Direct, Nature, ResearchGate. Nah, kalian bisa memilih sendiri. Nah, kalau saran dari aku itu Google Scholar, karena Google Scholar itu menyediakan bahasa Indonesia gitu. PubMed juga sih sebenarnya, tapi lebih banyak Google Scholar ya bahasa Indonesianya. Nah, kemudian yang ketiga, masukkan kata kunci. Sebaiknya katanya itu singkat saja, jadi tidak terlalu panjang. Karena kalau katanya terlalu panjang nanti pencarian jurnalnya pun akan semakin sedikit dan mungkin di artikel-artikel penelitian yang sedikit itu kita belum menemukan apa yang kita cari. Jadi kita lebih meluaskan Jadi kata kuncinya itu spesifik tapi singkat gitu loh. Misalnya kita mencari tentang definisi vitamin C, kita tulis aja definisi vitamin C gitu. Mungkin gitu. Yang keempat, sabar. Ya, pasti ya. Karena belum tentu langsung ketemu. Jadi kita harus buka satu-satu jurnalnya supaya kita bisa menemukan apa yang kita inginkan. Nah, nanti buat cara buka jurnalnya aku akan kasih tutorial setelah ini. Yang kelima, jangan melihat dari judulnya saja, karena mungkin yang kalian cari itu tersembunyi di dalam artikelnya. Jadi pasti kalau setelah kalian mengetikkan kata kunci dan yang di atas itu muncul di pencarian kalian, pasti di dalamnya itu terdapat kata kunci yang kalian cari. Karena kata kuncinya itu bukan cuma di judul ya. Kadang aku nemu sih. Jadi itu tuh judulnya nggak ada di kata kunci, tapi pas aku buka isinya tuh ada yang seperti itu. Jadi jangan melihat dari judulnya gitu. Oke, selanjutnya kita lanjut untuk tutorial mencari jurnal di internet. Langsung aja ya teman-teman, karena aku sudah terhubung ke internet.
Jadi kita langsung buka Google Scholar karena aku akan mencari sumber referensinya di Google Scholar. Nah, kita ketik Google Scholar dan enter. Nah, ini ya teman-teman. Nah, di sini kita ketikkan kata kunci yang akan kita cari. Nah, aku akan mencari manfaat minyak kayu putih. Oke, kita cari. Nah, di sini ada banyak ya teman-teman. Nah, kalau misalnya ini terlalu banyak, kalian bisa diurutin aja sejak kapan. Misal sejak 2021 atau sejak 2020. Kalau biasanya aku itu patokannya sejak 5 tahun terakhir. Jadi kalau sekarang 2021 berarti sejak 2017 ya. Nah, udah ya teman-teman, ini udah ganti. Nah, jadi aku nyarinya dari yang paling atas. Kita buka satu-satu dan kita baca seksama. Kalau kita ada informasi penting di situ, kita bisa kopas di Microsoft Word. Jadi aku biasanya buka Microsoft Word juga, tapi karena ini cuma tutorial ya teman-teman, jadi nanti jadi lama kalau misalnya sama aku tunjukin itunya. Nah, tampilan awalnya jurnal tuh seperti ini. Jadi awalnya cuma menampilkan abstrak. Nah, gimana kita melihat isinya? Jadi kita mencari tulisan PDF atau full text PDF gitu ya. Dan itu yang bisa diklik ya. Nah, ini seperti ini. Ini kan bisa diklik. Nah, kalau diklik itu nanti muncul PDF-nya. Nah, ini udah dari abstrak sampai daftar pustaka ya. Nah, setelah kalian nemu, kalian tadi seperti yang aku bilang ya, kopas di Word dulu. Oke, kita coba lihat jurnal yang lain yang di bawahnya ini. Nah, ini jadi kita nyari-nyari aja tulisannya full text PDF. Biasanya di atas, bawah, ataupun samping ya teman-teman. Nah, ini di bawah. Seperti ini tulisannya. Diklik. Kalau misalnya kalian mau baca nanti, kalian tuh bisa download aja. Jadi kalian juga nyari tulisan download this PDF file gitu. Nanti di download. Seperti ini. Nah, pokoknya kita nyari-nyari terus teman-teman sampai kita itu udah merasa kalau informasi yang kita dapat itu sudah komplit ya, lengkap. Nah, setelah itu kita ke Word-nya, Microsoft Word, nanti kita sesuaikan kata-katanya. Jadi kata-katanya itu tidak sama persis seperti yang ada di jurnal yang kita kutip ya teman-teman. Nah, kalau ini PDF-nya ya ada di samping. Nah, kalau ini modelnya langsung di-download kayak gini ya teman-teman. Emang ada beberapa yang modelnya itu langsung di-download. Oke. Maaf teman-teman, ini agak lama jadi aku skip aja. Nanti munculnya sama kok kayak tadi. Nah, kalau ini kan dari book ya, buku gitu. Kalau repository itu biasanya tesis ya teman-teman. Jadi kita mencari yang ini. Kayak gini. Full text PDF di sini. Klik. Nah, di sini karena aku nggak ada Adobe Acrobat, jadi aku harus download. Oke, itu aja dari aku. Kalau kalian suka video aku, jangan lupa klik like dan kalian bisa komen di bawah karena aku bebaskan ya komennya. Kemudian jangan lupa subscribe. Oke, see you.